Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat selalu, stay positif dan jangan lupa bersyukur hari ini. Di pertemuan kali ini membahas mengenai perancangan pembelajaran tematik terpadu. Oke, dari pertemuan pertama dan kedua sudah saya paparkan mengenai gambaran mengenai pembelajaran terpadu ataupun pembelajaran tematik terpadu sendiri. Di kesempatan kali ini adalah perencanaan pembelajaran tematik terpadu. Maaf ya, itu saya typo ya. Perencanaan, harusnya perencanaan. Oke. Tujuan dari tatap muka minggu ini adalah Anda mengetahui yang pertama adalah bahwa pembelajaran tematik terpadu itu sebetulnya ketika Anda memahami peraturannya, Anda dapat melaksanakannya. Gitu. Dan kita bisa terutama Anda sih ya bisa memahami bagaimana sih pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013. Oke, langsung saja. Nah, pembelajaran tematik terpadu itu berhubungan erat dengan kurikulum 2013 atau orang menyebutnya K13 atau orang yang menyebutnya lagi Kurtilas ya, itu sama. Kurikulum sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu menyebutkan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi di sini ada dua penekanan, yaitu mengenai rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, dan caranya. Nah, di kurung 2013, nah rencana maupun cara ini di masuk dalam kurikulum 2013 sendiri. Jadi nggak cuma rencana aja, ya, akan tetapi implementasi atau pelaksanaan dari si kurikulum tersebut melalui pembelajaran. Nah, sekarang tujuan kurikulum 2013 itu intinya adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup, mempunyai kepribadian, produktif, kreatif, inovatif, gitu, dan ada afektifnya, serta berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Sudah tentu pasti juga selain untuk masyarakat sendiri juga untuk dunia. Jadi itu adalah tujuan K13. Jadi intinya itu pembelajaran tidak hanya transfer knowledge aja, transfer pengetahuan saja, tapi juga mengajarkan keterampilan atau psikomotor dan membentuk sikap ya atau afeksi ya. Tuh. Nah, berbicara mengenai kurikulum 2013, berbicara juga mengenai landasan yuridis atau peraturan-peraturan di dalamnya. Jadi ini saya buat simpulan ya, saya buat ringkasan sih. Bukan simpulan, belum simpulan. Jadi kalau kurikulum 2013 sendiri itu aturannya dimuat melalui Permendikbud nomor 57 tahun 2014 gitu. Nah, di kurikulum itu turunlah ada standar-standar. Jadi standar-standar adalah standar itu batasan yang harus dicukupi gitu. Nah, yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau disingkat SKL dengan aturan Permen nomor 20. Kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar itu diatur Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kemudian standar isi, ini Permendikbudnya nomor 21 tahun 2016, standar proses 2022 tahun 2016 dan standar penilaian 2023 tahun 2016. Nah, ada beberapa standar lagi selain ke 5 ini, akan tetapi khusus untuk mata kuliah pembelajaran tematik terpadu saya menekankan kepada 5 poin ini karena ini tidak hanya administrasi saja, tidak hanya aturan saja, tapi juga dilaksanakan. Dan fakta-fakta di lapangan itu diketahui bahwa memang si guru di sekolah maupun di madrasah itu belum memahami betul pelaksanaannya karena dia juga nggak paham isi aturannya apa. Jadi intinya gampang kok. Kurikulum 2013 pembelajaran tematik terpadu itu sudah ada pelaksanaannya, sudah ada tata caranya lah ya di peraturan-peraturan ini. Gitu, oke.
Nah, yang pertama adalah pembelajaran tematik terpadu ini diterapkan di madrasah berdasarkan Permen nomor 22 tentang SKL dan standar isi. Yang mana pembelajaran tematik terpadu ini dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tuh, ya. Jadi supaya merata gitu. Pada prakteknya memang perlahan ya. Kelas 2 dulu, kelas 5, kelas 3 kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang sudah hampir merata gitu. Oke. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan sendiri adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi ada SKL-nya kalau di madrasah itu terkenalnya. Nah, di kurikulum 2013 sendiri sangat menekankan tidak hanya pengetahuan akan tetapi sikap dan keterampilannya. Ini saya kutip ya dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 halaman 2. Nah, standar kompetensi lulusan itu mencakup 3 dimensi, di antaranya dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Jadi ketiganya itu isinya apa saja sih? Kalau dimensi sikap seperti ini ya, ada beriman, bertakwa, kemudian berkarakter jujur, peduli, dan sebagainya. Kalau dimensi pengetahuan, memiliki kemampuan faktual, konseptual, bla 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 sampai dengan sini ya. Dan begitu juga dengan keterampilan. Jadi keterampilan itu yang ditegaskan adalah berpikir dan bertindak. Jadi pembelajaran tematik terpadu ini melalui kurikulum 2013 itu diharapkan itu anak tuh nggak cuma lihat saja tapi mau praktek gitu ya. Jadi kalau ada contoh satu pembelajaran satu pembelajaran ada 3 mata pelajaran, salah satunya adalah PJOK. Anak suruh bergerak berjalan ya, anak praktek jalan, nggak cuma lihat gambar videonya jalan orang jalan itu enggak. Oke. Nah, dari SKL tadi yang mencakup 3 dimensi, di breakdown pada kompetensi inti. Ya, jadi kalau dimensi sikap itu ada KI. KI itu kompetensi inti. KI 1, sikap spiritual. Ya, KI 2, sikap sosial. KI 3, pengetahuan. KI 4, keterampilan. Nah, jadi ya, dari SKL ini diturunkan jadi KI. Yang mana dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu kompetensi intinya selalu ada. Jadi dibagi dua ya, KI-nya kelas rendah yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3. Ada juga untuk KI dari kelas 4 dan sampai dengan kelas 6. Tuh. Silakan dikoreksi kalau ada saya yang salah ya. Nah, ini adalah contoh kompetensi inti untuk kelas 3. Jadi dan untuk penulisan kompetensi inti atau KI ini ada di buku guru. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk mengecek ya, barangkali sudah punya buku guru atau buku siswanya, silahkan pilih boleh kelas rendah ataupun kelas tinggi. Ya, pasti di halaman ke berapa ini? 10 13 itu ada KI-nya. Nah, dimuat di buku guru. Kalau di buku siswa nggak ada. Karena memang didesain buku siswa ya dipegang untuk siswa, buku guru ya untuk guru yang lebih detail. Karena apa ada petunjuknya, ada sasarannya, itu. Ya. Nah, pembelajaran tematik terpadu saya recall kembali ya. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna. Nah, sedangkan tema sendiri adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi intinya itu ya pembelajaran tematik terpadu itu mengangkat beberapa mata pelajaran yang ada temanya. Dan yang mana temanya itu nanti turun lagi jadi sub-sub tema. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa pembelajaran tematik terpadu itu diberikan di madrasah mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6.
pendekatannya ada intra, inter, multi, dan transdisipliner. Kemudian pembelajaran tematik terpadu disusun berdasarkan gabungan proses integrasi kompetensi. Jadi kompetensi jadi beberapa mata pelajaran maksudnya. Nah, pembelajaran terpadu menempatkan mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela atau alat atau media mata pelajaran yang lain. Jadi memang bahasa Indonesia ini sebagai penjembatan ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan sifatnya luas gitu. Jadi bisa masuk ke IPA, ke IPS, ke matematika, ke SPDP, ke PJOK menurut saya. Ya. Penilaian dilakukan mengacu indikator masing-masing KD dari masing-masing mapel. Jadi satu pembelajaran itu minimal ada 2 sampai dengan maksimalnya 4 mata pelajaran yang digabungkan. Jadi ada 4 penilaian untuk 4 mata pelajaran. Gitu. Ya, jadi yang dinilai itu ya tadi ada KI1, KI1, 2 dan 3, 4. Ini yang dengar aja ribet ya, tapi prakteknya enak kok. Nah, tadi teman-teman melihat bahwa ada pendekatan intra, inter, multi, dan trans. Apa sih itu? Interdisipliner itu berarti integrasi antara dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang di sini itu yang diajarkan tidak hanya dimensi pengetahuan saja, tapi juga sikap dan keterampilannya. Itu yang dimaksud dengan interdisipliner. Kalau interdisipliner itu penggabungan beberapa KD pada mapel. Contohnya, nah ini ya, di kelas 1 sampai kelas 3, itu mata pelajaran IPA dan IPS diintegrasikan melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Jadi, teman-teman silakan membuka buku kelas 3 dan kelas 4 ya. Itu kan jenjangnya sudah berbeda. Jadi kalau di kelas 3 itu tidak ada IPA dan IPS. Jadi adanya ya Bahasa Indonesia, kemudian PJOK SPDP atau Bahasa Indonesia, PJOK Matematika. Jadi adanya mata pelajaran IPA IPS itu mulai dari kelas tinggi. Tuh. Ya, jadi tidak terasa anak belajar IPA di Bahasa Indonesia. Itu yang dimaksud dengan penggabungan interdisipliner. Dengan multidisipliner itu pendekatan tanpa menggabungkan KD. Jadi gini, Bapak Ibu, ada KD-KD di mata pelajaran tertentu yang tidak bisa dipadukan, akhirnya mereka berdiri sendiri. Nah, contohnya, di kelas 4 sampai dengan kelas 6, mata pelajaran IPA, IPS itu berdiri sendiri. Ya. Perkembangan kurikulum 2013 terkini menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika dan PPKN ya atau yang sekarang PPKN dan budi pekerti itu dilaksanakan secara terpisah. Jadi bukunya misah, jam pembelajarannya misah. Karena apa? Karena ada konsep-konsep, ada kompetensi dasar dari mata pelajaran matematika dan PPKN yang tidak bisa digabungkan. Karena apa? Ada konsep-konsep atau teori paten yang memang harus dipahami, memerlukan waktu pemahaman yang lebih. Ya, sedangkan transdisipliner adalah pendekatan penentuan tema yang mengaitkan kompetensi tiap mapel dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi pendekatan-pendekatan ini diramu jadi satu di kurikulum 2013. Nah, perencanaan pembelajaran tema terpadu itu diawali dengan mengkaji silabus. Nah, silabus ini sudah ada di lampiran 2 Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Jadi isinya itu tentang silabus-silabus. Cuma fakta di lapangan itu banyak guru-guru madrasah itu yang nggak tahu silabus itu apa dan nggak tahu dapatnya dari mana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurikulum 2013 itu sebetulnya memudahkan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi adanya kurikulum 2013 itu mengakomodir keluhan-keluhan guru yang administrasinya terlalu banyak. Jadi sebenarnya sudah enak kok, silabusnya sudah ada, RPP-nya pun juga sudah ada di buku guru. Gitu. Kalaupun memang mau buat ya tinggal menyadur aja, mengcopy paste dari buku guru. Cuma pada faktanya di lapangan tuh banyak guru yang mengeluhkan. K13 ku angel, soalnya kudu mulang kudu nganggo laptop, kudu nganggo LCD. Nah, itu adalah penyakit-penyakit guru madrasah ya. Madrasah yang tidak zaman now gitu. Itu masih pada kena TBC semua ya, tidak bisa komputer. Nah, pengkajian silabus ini tuh punya tujuan. Jadi yang pertama itu guru itu mengetahui keterkaitan antara subtema dengan kompetensi mapel berikut
sini saya mungkin teman-teman bingung ya. Subtema ki opo, kompetensi mapel ki opo gitu. Nanti saya beri contohnya. Jadi di sini guru supaya tahu mana tema, subtema tuh gawene piye ceritanya ini. Nah, itu melihat dari ini tadi silabusnya. Dari silabus itu sudah bisa dilihat, oh ini temanya tentang ini, tentang itu. Nah, berbicara mengenai tema, tema itu apa sih? Tema adalah alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada peserta didik secara utuh. Ya, bahwa pembelajaran terpadu itu ya memang mengenalkan konsep meaningful learning, learning by doing kepada anak. Gitu. Karena anak tuh mikirnya itu kan holistik. Gitu. Jadi lebih bermakna. Nah, ini adalah silabus teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, yang ada di lampiran 2 Permendikbud 57, silakan di-download di Google. Ya, ini adalah contoh silabus kelas 3 tema 1. Ya, ini temanya, ini subtemanya, semesternya. Jadi sudah disetting, sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Ya seperti ini. Jadi kita tinggal memetakan. Nah, ini sudah ada mata pelajarannya, ada KD-nya. Jadi dari KI ini turun ke KD. Gitu, teman-teman. Nanti dari KD turun ke indikator. Ya, dia ada turunan-turunannya seperti itu. Nah, pengembangan tema dan subtema. Ya, tema itu pemilihan tema ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Jadi lingkungan-lingkungan yang di sekitar siswa lah. Tema-temanya itu dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang konkret menuju yang abstrak. Jadi nggak semuanya tema itu gampang-gampang ya, mesti ada yang semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi, semakin lama, semakin banyak temanya nanti semakin mengasah kemampuan siswa. Nah, memungkinkan terjadinya proses berpikir dan ruang lingkup tema ini disesuaikan dengan perkembangan siswa. Itu. Ya, jadi nggak mungkin siswanya kelas rendah terus diajarkan mengenai reproduksi, nah itu kan belum. Reproduksi nanti diajarkan di kelas tinggi. Ada tema mengenai organ dan tubuhku. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari tema. Saya ambil langsung di buku gurunya ya, buku guru atau buku siswanya seperti ini teman-teman. Jadi ini buku dari pemerintah, sudah di-drop oleh pemerintah ke madrasah masing-masing dan ini dipakai untuk pembelajarannya. Jadi satu tema ini untuk 1 bulan. Jadi satu tema itu terdiri dari 4 subtema. Nah, 4 subtema, satu subtema itu dilaksanakan pembelajarannya selama 1 minggu. Jadi kalau ini ada 4, berarti untuk 4 bulan. Ini contoh yang kelas 3. Nanti ada lagi kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Ini saya untuk zoom in, zoom out ya. Di sini untuk K13 itu ada buku guru dan buku siswa. Ini tampilannya, nama temanya sama, hanya tampilan covernya. Nah, yang membeda, supaya beda gitu ya. Jadi ini buku pegangannya guru, ini buku pegangannya siswa. Jadi setiap hari itu siswa ya cukup membawa satu buku ini saja. Kenapa? Dalam satu buku ini sudah mencakup matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PJOK, SPDP, seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan dalam satu tema itu ada beberapa subtema. Ini ada subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4. Coba kalau teman-teman lihat di sini dari tema ke subtema itu masih satu keterkaitan ya. Temanya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya. Jadi intinya adalah temanya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, gitu ya. Nah, satu subtema ini diajarkan selama 1 minggu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tergantung ya. Kalau madrasahnya penerapannya 5 hari ya Senin sampai dengan Jumat. Itu Sabtunya nanti untuk kegiatan pengayaan atau diganti kegiatan pembiasaan yang lain sesuai dengan program madrasahnya. Nah, kemudian ada juga dari silabus tadi kan diturunkan lagi ini
saya sedang menjelaskan mengenai persebaran temanya. Gimana sih dulu menciptakan temanya itu gimana? Salah seperti ini. Jadi kalau ini tuh ribet ya, teman-teman tuh mudah yang tadi langsung lihat fisiknya. Oh, ternyata tema tuh kayak gini 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 gini. Gini. Jadi guru itu tinggal baca gitu. Sebelum ngasih itu dibaca dulu, dipelajari dulu. Oh, ini bukunya gini. Nah, untuk memahami kedua buku ini, buku yang saya ini ada petunjuk penggunaan bukunya gitu. Jadi nggak pemerintah tuh nggak asal melepaskan gurunya untuk mengajarkan gitu. Nggak ada sebenarnya. Nah, berikutnya adalah jaringan kompetensi dasar. Jadi ini adalah jaring-jaring kompetensi dasar yang dimaksud dengan pembelajaran tematik terpadu itu kan modelnya model gabungan ya, WBIT dan integrated. Jadi di sini ini ada WBIT-nya. Nah, integrated-nya tuh yang ini loh. Ciri-cirinya. Ini subtema ya. Subtema itu berarti untuk 1 minggu. 1 minggu tuh anak belajarnya ini. Dari SKL turun ke KI, lah KI turun ke KD. Ini adalah KD ya, 1.1, 1.4. Dari titik 1 ini adalah KD. KD adalah atau kompetensi dasar itu turunan dari kompetensi inti. Nah, ini adalah jaringan kompetensi dasar untuk satu subtema. Kalau yang ini jaringan kompetensi dasar untuk satu pembelajaran di hari itu. Nah, ini pembelajaran pertama hari Senin itu belajarnya tentang bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Ya, ini adalah jaringan pembelajaran ya. Misalnya PB1 berarti pembelajaran 1 hari Senin, PB2 berarti hari Selasa. Gitu. Nah, oke. Jaringan tema itu tentu punya kriteria. Yang pertama itu simple. Jadi jaringan tema itu ya sederhana, tidak berbelit-belit. Lalu sinkron. Jadi harus sinkron materi mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Gitu. Kemudian logis. Jadi maksudnya apa? Materi yang dipilih itu merupakan ya materi yang bagian dari tema itu gitu loh. Jadi nggak lain gitu. Mudah dipahami dan terpadu ya. Sudah tentu pasti namanya jaringan tema juga harus terpadu. Coba dilihat ya bahasa Indonesianya apa ini. Mencermati kosakata dalam waduh nih bisa dibuka ya di bukunya masing-masing. Kalau yang sudah punya buku gurunya pasti ada seperti ini. Nah, akan tetapi Anda tidak menemui jaringan atau jaring-jaring kompetensi dasar ini di buku siswa karena memang tidak ada. Di siswa itu ya langsung materinya, langsung soalnya, langsung penilaiannya, langsung cara tempat menjawabnya gitu. Nah, teknik pembuatan jaring tema yang tadi itu ada 4 menurut Trianto, yaitu pertama menentukan tema dengan mempelajari KD atau menentukan temanya dulu. Biasanya lihat KD-nya ya. Kemudian mengidentifikasi materinya, kemudian menginventarisasi materi-materi sesuai dengan rukun mata pelajaran, baru menghubungkan. Nah, jaringan tema itu merupakan bagian integral dari pembelajaran terpadu. Jadi ya jaringan tema tadi yang saya paparkan di PowerPoint sebelumnya itu ya sudah mengimplementasikan dari pembelajaran terpadu sendiri. Nah, ini contohnya ya. Dari subtema turun ke pembelajaran. Subtema naik ke tema. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Minggu depan masih melanjutkan materi ini ya. Semoga dipahami dengan baik. Jaga kesehatan, laksanakan prokes, tingkatkan keimanan supaya pandemi ini segera berakhir dan jangan takut untuk divaksin ya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.